Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kok nggak ada yang jawab? Oh iya, lupa Bapak. Rupanya kita nggak bertatap muka ya. Nah, baiklah, anak-anak Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Nggak ada jawab lagi. Oh iya, rupanya ada jawab tapi Bapak yang tidak mendengar ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, berikan aplaus. Loh, kok tidak ada? Berikan aplaus. Ya, terima kasih. Baik anak-anak Bapak. Hari ini biasanya kalau kita mengajar, ya kan, bertatap muka di kelas, anak-anak Bapak yang mengucapkan salam kepada Bapak, bersiap, beri salam. Wah, anak-anak memberikan salam duluan. Lalu Bapak atau Ibu guru menjawab salam kalian. Hari ini anak-anak Bapak spesial. Gurunya duluan ngucapin salam ya. Tapi sayangnya gurunya nggak mendengar jawaban salam dari anak-anak Bapak. Ayo, siapa yang belum menjawab salam? Jawab dulu ya, atau Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, karena nikmat sehat itu sungguh luar biasa. Makanya mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Dan hari ini kita belajar di rumah masing-masing. Ya, salah satu untuk mencegah agar kesehatan kita tidak terjangkit oleh sesuatu hal yang hari ini lagi booming ya. Nah, baik anak-anak Bapak, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi setidaknya hari ini anak-anak Bapak bisa mendengarkan suara Bapak. Yang sebentar lagi kalau kalian kangen, Bapak akan nampain foto Bapak deh. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Belajarnya bagaimana ya? Ya, anak-anak Bapak simak saja penjelasan Bapak. Nanti setelah menyimak, ya mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dari penjelasan Bapak. Biasanya kita di lab ya, menjelaskan Bapak, kemudian anak-anak praktek. Nah, prakteknya lebih banyak. Hari ini anak-anak lebih banyak mendengarkan Bapak, kemudian setelah itu menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang Microsoft Word, Microsoft Office Word. Nah, tentu kalian sudah tahu bagaimana cara membukanya. Tema hari ini kita akan mengenal ikon menu pada Microsoft Word ya. Oke, baik anak-anak Bapak, perhatikan materi hari ini. Tentu kalian sudah paham ya bagaimana cara membuka Microsoft Office. Kalau di komputer, di desktopnya ini, kalau ada tulisan logo, tulisan Microsoft Word atau logo Microsoft Word, kalian tinggal klik. Kalau tidak ada, kalian boleh cari di Start, ya. Kemudian cari Microsoft Word, ya. Atau dengan cara kalian klik di bagian searching ini ya. Kalian tinggal ketik Microsoft Word atau biasanya sudah muncul ya. Kalau tidak ada, ketikkan saja Word. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian diklik logo Microsoft Word. Oke anak-anak, kita akan belajar menggunakan Microsoft Office 2016 ya, sebagaimana yang kita gunakan di laboratorium komputer kita. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Office 2016 ya. Tampilan awalnya seperti ini. Seperti biasa kita pilih yang blank dokumen. Nah, ini lembar kerja Microsoft Word. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenal menu, icon, dan beberapa fungsi dari icon yang akan kita gunakan. Oke, sampai di sini apakah Bapak terlalu cepat menjelaskannya? Jawab dong. Oke, terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak Bapak. Nah, barisan yang paling atas ini namanya
bar ya, menu bar. Nah, dari mulai menu bar yang namanya file, kemudian ada namanya home. Ini home ini bahasa Aceh ini ya. Bahasa Indonesianya home ini. Ya, coba lihat nih tulisannya. Kemudian ada insert, design, layout, referensi, kemudian ada my links, review, view, dan help. Ini baris menu ya. Kemudian di bagian-bagian menu ini di dalamnya terdapat grup dan ikon-ikon yang ada namanya masing-masing. Tentu dari semua ini kita tidak akan sanggup menghafalnya, termasuk Bapak juga. Bapak juga nggak sanggup hafal, ini banyak sekali. Tapi setidaknya kita paham fungsi dari icon-icon ini. Oke, sampai di sini kira-kira jelas yang Bapak sampaikan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kemudian di dalam menu ini tadi ada grup. Yang mana grup? Nah, ini grup nih. Ada grup illustration. Mana grup illustration? Ini dia. Nah, ini Bapak perbesar ya. Ini namanya grup ilustrasi. Grup ilustrasi di sini ada banyak ikonnya. Ada icon picture, ada online picture, ada Sapes, kemudian ada smart art dan lain sebagainya. Di sini juga ada grup tabel ya. Cuman sendiri dia, gak ada kawan. Kasihan. Ayo, siapa yang mau ngawanin dia nih? Gak ada kawannya. Grup tabel sendirian dia ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada grup page ya. Terus di menu lain juga ada nih. Di menu home, pokoknya kita klik. Nah, di sini ada grup font. Nah, ini ada grup font. Menunya banyak. Ikonnya banyak ini ya. Ikonnya, ikon, bukan ikan. Kalau ikan, wah pasti kalian kenal semua. Ini ikon atau gambar atau logo yang mewakili dari masing-masing gambar ini ya. Oke, ini dia banyak ya. Nah, di sini ada grup paragraf. Fungsinya untuk apa? Mari kita sama-sama praktekkan. Oke ya. Bapak ulangi lagi, Bapak perjelas. Di dalam menu terdapat grup ya, dan terdapat icon. Icon terdapat pada grup ya. Kalau Bapak tanya di dalam grup paragraf terdapat icon apa saja? Nah, ini ikonnya. Apa namanya nih, Pak? Namanya icon kalau kita arahkan ke masing-masing gambar icon ini, ke icon ini ada keluar tulisan. Nah, itulah dia namanya. Tuh, ada League Live. CTRL ditambah L. Apa itu, Pak? Nah, ini jenis atau nama dari perataan teks. Ya, League Live. CTRL itu tombol kombinasi pada keyboard yang kita bisa gunakan ketika melakukan perataan teks. Oke, kita praktek. Biasanya Bapak bagikan kertas sama kalian ya. Bapak kasih kertas ketikan. Nah, ketik nih. Kalian mulailah mengetik. 10 menit kemudian, sudah siap anak-anak? Belum jawabannya. 10 menit. Oke, nambah lagi waktu. Kalian ngetik lagi. Udah siap anak-anak? Belum. Padahal udah 20 menit. Belum siap juga. Barisnya cuma 2 paragraf, lama menulis. Maklum, kita lagi belajar. Begitulah, semakin sering kita mengetik, semakin cepat kita untuk bisa menguasai keyboard pada komputer kita atau laptop kita ya. Sama seperti kalian pegang HP kalau kirim SMS ke teman-teman gitu ya. Kalau kalian lihat orang tua SMS menggunakan HP kok cepat kali, tek, 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 udah terkirim ya. Itu karena sudah hafal keyboardnya, huruf-hurufnya di mana letaknya. Nah, kalau kita sering menggunakan, maka kita juga akan hafal. Baik, Bapak di sini sudah punya teks ya. Teng teng. Banyak sekali langsung keluar. Iya, Bapak tidak ngetik lagi. Oke, ini kita tidak ada judulnya. Ketikan ini kita berikan judul. Oke. Ini banyak karena Bapak paste dari internet ya, sekalian untuk menambah wawasan kita. Oke. Nah,
Contoh kita sudah mengetik seperti ini. Ingat, dalam mengetik di Microsoft Word, kita fokus pada ketikannya. Kita ketik saja dulu sehingga bereslah ngetik seperti ini. Asal dibedakan paragraf-paragrafnya. Contoh, umpamanya Bapak mau ngetik di sini. Judulnya virus corona ya. Virus corona. Judulnya itu. Oke, kita tulis judulnya seperti itu nggak apa-apa. Oh pak, huruf besar huruf kecil nanti kita atur. Oke, yang penting ngetik dulu. Setelah selesai dapatlah ketikan seperti ini. Nah sekarang baru kita atur paragrafnya, jenis tulisannya, ukuran hurufnya, warnanya, garisnya, merahnya, dan sebagainya. Nah umpamanya ini ada judul, kita mau ketengahkan tulisan, kita arahkan mouse kita ke bagian tulisan di ujung sini boleh, yang kedip-kedipnya, atau di tengah-tengah boleh, atau di ujung sini boleh, pokoknya di mana aja terserah. Yang penting dia berada di baris tulisan ini, judul ini. Oke, Bapak perbesar ya. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini. Klik. Halo. Hai. Fokus pada pembicaraan Bapak. Jangan baca ini ya. Baca tentang virus corona. Dengerin Bapak juga dong. Oke, baik. Kita lihat ya. Cara supaya judul ini berada di tengah-tengah tulisan ini. Caranya, kalian klik di tulisannya. Oke, letakkan yang kedip-kedip. Ini ada yang kedip-kedip nih, hitam kecil, nampak? Bapak perbesar lagi ya. Ting. Ini dia yang kedip-kedip hitam. Ini namanya titik sisip, atau biasanya disebut dengan ini pensil kalian yang akan selalu berjalan kemana-mana ya. Nah, oke, baik. Gimana cara ketengahkan? Nah, caranya kita ulang-ulang ya. Klik bagian perataan teks di menu home ini ya, di menu home. Kemudian di bagian grup paragraf kalian pilih perataan teks. Ini ada 4 jenis perataan teks ya, tadi ada namanya nih. Ini ada live, kemudian ada right, ada center. Nah ini center, ini ada right, kemudian di sini ada justify. Nah oke, kita pilih mau ke tengah itu yang mana, kita klik saja. Oh yang ini cocok. Nah berarti center itu untuk perataan teks ke tengah nih, center perataan teks ke tengah, atau tekan di keyboard CTRL katanya nih, ada petunjuknya tuh ya, CTRL plus E itu petunjuk untuk di keyboard. Contoh Bapak kembalikan nih ke sini. Sekarang Bapak tekan di keyboard CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan E sekali. Nah, langsung ke tengah. Itu sama fungsinya dengan kita klik ini ya. Kalau mau ke pinggir kanan, Pak, ya tinggal yang right. Ke kanan, klik ke kanan. Mau ke kiri lagi, Pak, klik lagi right. Ya. Klik lagi live, kemudian pilih right, center, justify, Pak. Justify itu bukan untuk ke kiri atau ke kanan. Justify ini sebenarnya untuk perataan teks yang sifatnya untuk paragraf nih, yang modelnya banyak seperti ini. Itu justify sering digunakan. Tapi kalau untuk judul kita pakainya center ya, tergantung kebutuhan kita mau di ujung kanan atau di ujung kiri atau di tengah. Sekarang kita taruh di tengah. Oke. Setelah ditaruh di tengah, kemudian kita atur perataan teks paragraf pertama. Oke, caranya kita blok. Apa itu blok? Blok itu menyeleksi teks yang akan diatur paragrafnya. Atau mau semuanya sekalian boleh, tapi Bapak akan contohkan satu paragraf ini dulu ya. Dari mulai sini, arahkan mouse-nya ke samping P. Mouse itu ini ya, yang warna putih. Ya, oke ini yang gerak-gerak nih. Arahkan mouse-nya ke samping P. Ya, sini seperti ini, jangan gini. Nah, udah putih, pas sejajar dengan P. Set, Bapak perbesar ini sedikit. Ting. Ada bunyi ting ya. Ting. Oh, itu suara Bapak. Kirain bunyi komputernya. Oke, kita klik di samping pinggir ini, kita tarik ke bawah. Klik, tahan. Klik mana, Pak? Aduh, iya ya.
Anak-anak sering bertanya, Pak, mana yang diklik? Mouse, tikus. Mana tikus, Pak? Ah, tikus. Oh, teriak lagi. Aduh, gitulah kita ya. Serunya di lab komputer ada tikus. Mouse, tikus, mana tikus, Pak? Ada aja yang kayak gitu menimpali biasa ya. Tikus, mouse. Ya, mouse itu yang kalian pegang itu. Nah, mana mouse ya? Bapak juga bingung kasih gambarnya. Nah, kasih nampak nggak ya? Usah aja lah ya, karena kalian udah tahu ya. Oke, pegang mouse, kemudian diklik sebelah kiri. Mouse itu kan ada klik, ada klak. Bapak sering bilang kalau klik sebelah kiri, kalau klak sebelah kanan, kalau ceklak, itu patah tulang. Itu ya. Oke, kita klik kiri, tahan, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, terbloklah satu paragraf. Kalau sudah terblok seperti ini, lepas. Oke. Lepas apanya? Lepas mouse-nya maksudnya. Hah, mouse-nya dicabut, Pak? Aduh, ada juga siswa yang tanya kayak gitu ya. Aduh, sabar, sabar. Oke, kita lanjut. Nah, setelah terblok seperti ini, ada yang ketinggalan? Ada ketinggalan prakteknya siapa? Saya, Pak, belum. Wah, Bapak jumpai dulu. Siapa itu? Wah. Oke, baik ya. Bapak anggap sudah pandai semua nih. Karena jarak jauh ya, tidak tahu Bapak apa kalian praktek atau mendengar saja. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita pilih jenis perataan teks tadi. Kita pilih perataan teks tengah umpamanya. Kling. Oh, ini udah ke tengah sama kayak judul ya. Sininya nggak rata nih. Pinggirnya ini nggak rata. Ini tengahnya saja yang rata. Oh, saya mau pilih nih. Right. Kling. Oh, rata yang kanan. Berarti ini untuk perataan teks kanan. Namanya ikonnya Alik Right. Atau tombol kombinasinya CTRL ditambah R ya. Oke, kita klik lagi yang kiri. Oh, ini rata kiri, yang kanannya nggak rata. Oh, mau rata kiri kanan? Kita pilih ini. Justify. Cering cering. Rata kiri kanan jadi rapi. Loh, Pak, ini kok ada spasi-spasinya ini? Ya, ini karena Bapak copy tag-nya dari internet. Jadi ini Bapak harus rapikan lagi ya. Kalau ketikan kalian rapi, biasanya spasinya ini juga rapi ya. Ini Bapak harus rapikan. Caranya Bapak rapikan dulu. Digiding. Wah, ternyata ini agak susah rapikannya. Wow, aku jadi susah ngerapikannya. Bagaimana ini? Waduh. Wow. Oke deh. Kalau begitu, aku ketik saja. Ketik baru. Wah, apa itu? Corona ya. Coronavirus. Waduh, 2019 sampai dengan 2020 atau dikenal sebagai apa itu? Pandemi. Giding. Covid. Covid 19. Jedeng. Dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan jadi rapi kan kalau Bapak ketik kayak gini kan? Ya, karena itu kita tadi menggunakan ketikan sendiri, tidak menggunakan ya sudah ada di sini ya. Oke, baik. Nah, ini yang rapi nih. Kita lanjutkan ya. Itu untuk perataan teks ya. Tadi udah tahu ya caranya ya. Caranya mudah-mudahan kalian bisa mengaturnya. Oke. Kita hapus nih ya, biar nggak banyak sekali. Ceding. Nah, teng. Tuh, jadi jauh kan? Ini jauh sekali nih. Waduh, ini jauh sekali nih. Kita dekatkan ini, jauh sekali nih, terlalu dekat ini. Aduh, dekat sekali nih. Ini jauh sekali ya. Oke, ini jauh sekali ya. Oke. Ya, ini pandemi coronavirus. Twing. Jauhnya. Oke. Ya udahlah kalau mau segitu.
Kita seleksi dulu, kita lihat mana ini yang gak pas ini spasinya. Nah, ini dia nih peristiwanya, di situ dia. Ting ting. Nah, gitu dia. Ini dia penyebabnya karena di Oke. Ya sudah beres. Stang, stang. Ya, oke, baik. Ini dia. Selanjutnya. Nah, sudah perataan teks sudah dapat. Begitupun yang ini, paragraf kedua umpamanya mau di perataan teks kiri kanan, stang. Gini juga di blok. Nah, di blok sampai ke sini. Oke, perataan teks ya dapat. Oke. Ini juga gitu. Di blok perataan teks. Ya, sudah selesai. Ya. Nah, setelah itu kita sekarang mau mewarnai teks atau menjadi, kita mana duluan mau? Ayo, siapa yang mau duluan? Mewarnai apa, mengganti teks apa, ukurannya mau dibesarin? Iya, mantap. Oke, terima kasih. Semuanya kita coba. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan nih, mengganti jenis tulisan. Oke, caranya sama. Di blok dulu tulisannya. Mau semua diganti, langsung blok semuanya. Dengan cara bagaimana? Klik 2 kali di mana? Di sini nih. Di sini, di pinggir sini boleh, di sini boleh. Asal jangan di sini. Di sini jangan, di sini boleh nih. Nah, sini mouse-nya. Sini nih. Mana, Pak? Sini, di sini, di sini. Nah, di sini boleh. Di mana lagi, Pak? Oh, di sini boleh. Pokoknya di pinggir inilah. Kita klik ya, 2 kali ya. Klik klik. Nah, terblok langsung yang ini. Klik 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 klik. Wah, klik 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 klik. Banyak-banyak klik. Klik 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 klik. Dengan cepat. Tuh agak. Tuh agak. Berapa kali nih ya? Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh satu baris. 2. Oh, enggak, dia nggak bisa. Harus cepat. Klik satu baris yang terseleksi. 2 kali dengan cepat. Tuh 2. Satu paragraf. Oke, kita coba lagi 3 kali. 1 2 3. Semuanya terblok. Tuh. Oke, satu kali kita klik di sini dapatnya satu baris terblok. Kalau 2 kali dengan cepat dapatnya ya tuh. 3 kali dengan cepat tuh dapatnya 3 kali dengan cepat semuanya. 2 kali dengan cepat ya dapatnya satu paragraf. Oke, kita semuanya di blok. Oke, kita pilih jenis tulisan sekarang. Ini jenis tulisannya. Ini namanya apa ini, Pak, jenis tulisan nih? Ini icon ini namanya font. Nah, font ini bisa kita menggunakan keyboard CTRL ditambah shift ditambah F. Banyak ya tombol kombinasinya. Tekan CTRL, tekan shift, tekan F. Kita tes ya. 1 2 3 sting. Nah, muncullah jendela ini. Kita atur sini jenis tulisannya. Tapi ini nggak usah ya, nanti kelamaan. Kita pakai yang ini, yang mudah. Kita klik sini panahnya, kita pilih jenis tulisannya, fontnya kita pilih. Ini font ya. Ingat, jenis-jenis tulisan ini font namanya. Kita pilih umpamanya, oh saya suka yang ini mereng, oh saya yang suka ini, saya suka yang ini, saya suka yang ini, atau saya suka yang ini. Putar terus ininya, tarik klik ya, ini rollnya ditarik ya, scrollnya diputar boleh. Scroll yang mana, Pak? Scroll itu yang bulat di mouse di tengah-tengah ya, putar-putar gini ya, bisa jalan sendiri atau ditarik di sini boleh juga. Tapi Bapak biasanya langsung putar-putar 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 pilih. Nah, oh saya pilih ini. Apa namanya ini? Microsoft i Baiti. Nah, jelek tulisannya. Kita cari yang lain. Oh, saya suka yang ini, Pak. Ini, Pak. Hitam semua. Bapak tidak suka juga. Bapak maunya yang ini. Anak-anak mau yang mana? Nah, pilihlah sendiri ya. Sini banyak yang sediakan komputer jenis-jenis tulisan rapi, tulisan komputer ya. Kalah kita. Aduh. Nah, ini. Oke, kita pilih salah satu. 1 2 3, tentukan pilihanmu. Cedeng. Oke, Bapak pilih box antiqua. Biar nampak sama kalian. Oke, sudah beres. Kita memilih jenis tulisan. Sekarang bagaimana cara
memberikan warna pada tulisan. Ini udah ada birunya, kita mau mewarnai warna lain. Oke, caranya kita warnai. Umpamanya bagian mana yang mau diwarnai? Oh, bagian virus, nama virus nih, COVID-19, mau warnai warna merah. Ya, tuh di blok dulu. Belum dikasih tahu cara blok yang untuk satu kata ya. Aduh, batuk, nggak ada air minum. Oke, kita blok seperti ini, klik yang klik videonya taruh di sini, kita blok. Oke, seperti itu. Bapak besarkan ya. Nah, seperti ini. Kita blok seperti ini. Kita ambil warna. Ya, kita pilih warna merah. Pak, saya mau semuanya hitam dulu semua. Oke, kita rubah. Sama seperti tadi caranya ya. Seperti tadi kita cara bloknya di sini klik 3 kali dengan cepat. Nah, kita pilih warna hitam. Cedeng, hitam semua ya. Oke, baru warnain. Pak, saya mau warnain yang ini. Oke, kita warnain. Pilih warna. Nah, ikon untuk mewarnainya apa namanya? Ini namanya font color. Nah, ikon untuk mewarnai ini namanya font color. Arahkan saja mouse ke gambar ini, akan keluar tulisan font color. Oke. Kemudian untuk menebalkan Pak, ini judul nih Pak, kita besarin. Oke, kita blok seperti ini. Kita kasih ukuran tulisannya yang ini pakai 24 Pak. Nah, mantap. Ya. 24 judulnya. Pak, yang ini mau dibesarin juga. Ini mau dibesarin boleh. Ukurannya berapa? Pak, saya mau pakai 12. Ini namanya apa untuk besarin huruf nih? Ini untuk besarin huruf-huruf ini apa? Ini namanya font. Ya, ini font size ya, font size ukuran huruf. Kemudian yang ini yang jenis-jenis huruf ini, jenis-jenis tulisan, ini namanya font. Yang ini tadi font color. Oke, beres ya. Sudah gitu cara besarin, cara warnain. Pak, cara tebalin ini jadi hitam gimana caranya? Oke, cara menebalkan ini tulisannya jadi hitam seperti ini tebal, pakai B. Ini ada namanya bold CTRL ditambah B kalau pada keyboard. Nah, kita klik nih, klik tuh, hitamnya nggak terlalu tebal kan? Kalau kita blok kemudian kita pilih B, tuh tebalnya lebih kling 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 kling. Nah, sudah ya. Terus Pak, yang di sampingnya ini untuk memiringkan tulisan. Oh, judulnya mau dimiringkan, boleh kita klik kling mereng. Oh, judulnya nggak ada garisnya Pak, bawahnya kita klik garis. Teng. Nah, tergantung kebutuhan anak-anak Bapak. Kalau mau ditebalkan silahkan, atau dimiringkan silahkan, atau diberi garis bawah silahkan. Nah, ini contohnya ini yang ini. Ini bahasa Inggris ditandain. Nah, dimiringkan. Pada artikel ini bahasa Inggrisnya dimiringkan supaya nampak bahasa asingnya. Nih, klik tuh, lurus lagi kan? Dia tandain mereng, cring. Nah, kita pokoknya kalau mau menebalkan, memerengkan atau beri warna merah boleh, kita blok saja bagian yang mana yang mau dimerahin. Ini ya. Oke, seperti itu. Mau ditebalkan yang mana, umpamanya ini nama provinsinya, Provinsi Hubei, Tiongkok. Nah, kita tebalkan. Nah, hitamkan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai perataan teks, mengganti warna, kemudian ada lagi mengganti jenis tulisan, font size, ya menebalkan, bold, italic, underline. Nah, italic yang ini ya. Nih, italic yang ini, underline yang ini, bold yang ini. Ini ada namanya masing-masing ya. Tuh, keluar dia, underline. Oke. Aduh, Bapak haus nih. Oke, sudah berapa jam kita pertemuan? Biasanya jam komputer itu 1,5 jam atau sampai 2 jam. Hari ini kita jauh sebanyak-banyak ya. Oke, baik, itu materi hari ini dari Bapak. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Paham nggak paham? Harus paham nih. Biasanya gitu ya. Oke. Baik anak-anak Bapak. Nah, sudah cukup materi kita. Nah, setelah ini
ditonton dan dipelajari atau dipraktekkan, dicatat yang penting-pentingnya ya. Nah, kalau lupa, ulangi lagi, tonton lagi videonya, atau praktekkan, atau tanya sama orang tua bagaimana caranya, minta bantu ya, sama kakak, sama abang, sama ayah, sama bunda. Boleh bertanya, boleh gunakan komputernya atau pinjam, pasti dikasih untuk hal kebaikan ya. Ya gak boleh itu paling untuk main game. Bapak aja sering marah kalau tengok kalian bermain game, lagi belajar bermain game. Ya, virus itu game tuh. Sekali boleh lah untuk menghibur ya, tapi jangan sering-sering. Asal gamenya game yang baik, kayak di ruang komputer ada game matematika ya, pengetahuan alam, itu boleh lah untuk menambah wawasan kita. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Setelah mempelajari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian dapat mengerti. Setelah selesai, yang terakhir adalah kalian menyimpan file atau dokumen ini di komputer ya. Cara menyimpannya tentu kalian sudah bisa karena materi itu sudah diajarkan sebelumnya. Karena materi hari ini yang akan kita ajarkan tentang pengaturan teks ya, kemudian perubahan jenis tulisan, kemudian mengganti font dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita simpan. Klik file, kemudian pilih save. Save sama save as apa bedanya sih, Pak? Kalau save itu gini aja deh, gak usah banyak ngomong. Ini Bapak praktekin. Kalau file baru bisa klik save atau save as. Dua-duanya boleh. Kalau kita baru mengetik ya, karena masih baru. Kita klik save as boleh. Nah, kemudian pilih di mana Pak simpannya? Kita pilih browse. Kita pilih browser. Nah, ini biasanya kalian langsung simpan, klik save atau kalian ganti nama, umpamanya ini tentang virus corona. Nah, kayak gitu nama filenya. Ditambahin sama kalian biasanya Rahmat. Tentang virus corona dalam kurung Rahmat. Ya, nama kalian atau nama siapalah gitu ya. Pokoknya tulis nama. Nah, kemudian kan di lab, kalau di lab sudah ada disediakan di drive D, kemudian ada nama kalian ya. Kalau kalian buat sendiri, ada kelasnya, kalian tinggal simpan di kalian sendiri ya, di kelasnya. Nah, Bapak akan simpan di sini. Oke. Nah, Bapak akan simpan di sini di drive D, kemudian di mana ya kita simpan, ya udah deh di sini aja. Nih namanya ini ya, itu cara menyimpan. Pilih dulu tempat penyimpanannya, pilih foldernya Bapak akan simpan di project umpamanya nih. Pinjam di sini ya, simpan, save, kling. Oke, sudah tersimpan. Nah, kemudian kalian silang. Oke, close, crack. Data tadi sudah tersimpan. Kalau besok mau diedit lagi, mau ditambahin lagi artikelnya karena hari ini nggak siap, besok kalian buka lagi. Cara bukanya gampang. Kalian klik lagi Microsoft Word seperti biasa. Oke, buka yang baru ya. Biasanya langsung tertera di sini. Nih, langsung tentang virus corona yang tadi dibuat sudah ada di sini. Klik di sini boleh kalau masih ada di sini muncul. Tapi biasanya kalau komputer sudah dimatikan tidak ada ini, tidak nampak lagi. Dia akan nampak yang baru-baru aja. Oke. Kalau yang lama biasanya ke bawah terus ya, mudah-mudahan komputer masih bisa menyimpan. Kalau tidak ya di sini carinya. Di blank dokumen kita klik kosong lagi, kita buka di file. Kemudian open. Open itu buka kan? Buka. Ayo kita buka. Di mana? Cari di mana tadi? Di browse kita simpan. Kemudian di mana? Di data E. Kita cari. Oh, di mana tadi? Sini tadi data E. Mana tadi Bapak simpannya? Data E. Kemudian di project. Ya. Nih, virus corona. Kita klik open. Jedeng, terbuka lagi. Kemudian kita mau tambahin umpamanya virus corona dalam kurung COVID ya, COVID-19. Nah, tambahin kayak gitu kan, itu udah ada penambahan. Kita simpan lagi. Caranya kalau sudah ada penambahan ini, kita klik file, pilihnya save. Ya, itu artinya menyimpan file tambahan. Kalau save as kita klik, ini kalau kita klik save tuh, itu namanya menimpa yang sudah ada ya. Yang sudah ada
Nah, kita tambahkan. Kemudian kalau kita klik file, tapi kita klik save as, nah dia menyimpan baru lagi. Jadi datanya nanti double, ada dua. Makanya kita kalau sudah pernah ngetik, kemudian ngedit, kita kliknya save. Oke, ini udah tersimpan. Kita close saja. Udah selesai penambahan, kita close lagi. Oke, beres. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita, dan silahkan diklik link yang ada di bawah video ini untuk kalian mengerjakan tugas. Ya, hitung-hitungan tes lah ya. Kalian sudah paham atau belum? Ya, silahkan dikerjakan ya. Link di bawah video ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses, dan ingat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.